Dengar-dengar kerjaan lu yang lama katanya enak ya? Ya lumayan lah, itu sering traveling banget gua kemana-mana keluar kota terus 3 minggu sekali lah gua itu ke luar kota. Udah kemana aja lu? Ke mana ya? Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur pernah, daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi. Tapi yang belum pernah sih arah timur lah, arah kayak Papua itu belum pernah sama sekali itu. Padahal enak tuh main di Papua, men. Iya, dulu waktu pas lagi di apa? Ada area arah timur pada mintanya langsung Papua semua. Ya udah, gue cuman kebagian paling di Jawa ataupun Kalimantan ya kan. Sisaannya aja udah, sisaannya aja udah. Paling apes lah itu. Itu lu kerja lu ngapain aja sih sampai bisa keliling-keliling Indonesia gitu? Awalnya gimana ya? Gue juga ditawarin juga sih sama teman gue kan. Waktu itu pas gue lagi nganggur, nah dia nawarin nih, "Yok, ada kerjaan nih di daerah Jakarta Selatan ya kan." Ya udahlah, langsung gue naruh CV, naruh CV lagi. Kirim email kan, CV-nya kan lah. Terus nunggu berapa hari baru tuh dipanggil tuh sama bos ya kan, HRD-nya. Udah hari Nah, itu langsung ya kan, bos atau HRD, gue nggak tahu deh itu dia jabatannya apa, gue juga nggak tahu deh itu dah. Pokoknya langsung disuruh datang aja. Kalau nggak salah masih ingat itu, gue hari Rabu siang sekitar jam 10 jam 11 di interview. Ya paling interview ya biasa aja sih, sambil makan permen ya kan. ini ngobrol apaan gitu? Ngobrol-ngobrol santai. Habis jam-jam istirahat lah baru disuruh ke ruangannya, langsung disuruh training. Hari itu juga Itu gila. tuh ngapain? Training apaan tuh? Training sistem sih dulu. Sistem untuk distributor. Brandnya sih boleh disebutin gak nih? Itu itu brand gede soalnya. Iya, belum disponsori sih. Pokoknya salah satu apa brand ternama lah di Indonesia lah. Dan itu juga banyak di daerah-daerah di kayak Jawa, Sumatera, Sulawesi, distributornya banyak sih. Jadi gue ini apa training admin sama sales-salesnya di sana. Lu ngapain aja 3 minggu di sana, men? Ah, Ngapain aja 3 minggu? ya minggu pertama ya kan, paling minggu pertama masih ya training-training santai ya kan, training santai. Nah itu minggu keduanya itu baru mulai pusing tuh, soalnya sampai begadang pagi sampai pagi lah. Dari hari Jumat Sabtu Minggunya itu mulai begadang lah. Tapi gajinya sesuai lah ya. Gaji Gajinya kalau sesuai, dapat gajinya aja. sesuai sama apa yang kita kerjakan selama 3 minggu di luar kota itu sesuai lah. Jadi nggak susah-susah banget deh, tinggal gesek aja, tinggal gesek aja sih, lumayan lah. Mungkin paling jauh gua ke ini sih, waktu itu paling jauh mana ya, Gorontalo gue itu paling jauh, Gorontalo. Sulawesi Utara tuh, men. Iya, udah gitu sinyal susah, sampai gua beli kartu 3 kali di sana. Kartu di sana aja, 3 kartu itu aja nggak kena ya kan. Gimana gue yang dari Jakarta bawa kartu sendiri ya kan? Nggak kena itu gua, nggak kena, nggak dapat sama sekali sinyal. Terus itu lu dapat apa ya? Kayak macam hotel, pesawat itu lu yang bayarin apa emang gimana itu, men? Kalau untuk pesawat, tiket pesawat itu pulang pergi kantor udah yang nanggung ya kan. Jadi gua tinggal terima email, udah langsung berangkat ya kan. Kalau untuk hotel tergantung nih, kalau misalkan emang distributornya jauh, mungkin kita disuruh nginep dulu di hotel, tapi range-nya itu nggak boleh kemahalan hotelnya. Minimal dia 250 itu. Minimal 250 baru boleh. Tapi kalaupun emang di kota itu cuma ada satu hotel itu dan lebih dari 2,5, ya udah nggak apa-apa dengan terpaksa gitu. Nah, lebihnya berarti lu yang nanggung gitu ya. Iya, selebihnya ya sisanya paling misalkan dari 2,5, misalkan hotelnya 400, ya gue sisanya aja gitu. Tapi ya nanti
diklaimnya tetap aja segitu-segitu juga. 250, tapi bisalah dimainkan gitu. Lumayan ya. Enak banget itu anjir, kerjaannya jalan-jalan. Berapa tahun lu di situ, men? Setahun 2 tahun, ya hampir 5 tahun lah sama sekarang berarti lah. Tapi ya malang melintang juga sih. Sempat ke brand lain juga ya kan. Terus balik lagi ke brand ini ya kan. Ya hampir 5 tahunan lah. Malang melintang ya kan. Dari 2015 lah. Pertengahan 2015 lah kalau nggak salah gue itu mulai join ya. Gue Masih yakin itu duitnya pasti gede ya kan. gimana? Gue yakin itu duitnya gede. Lu 5 tahun udah dapet apa aja? 5 tahun ya, mau apa ya? Paling gue lebih ini sih selama 5 tahun paling bantuin adik gue sih kemarin. Kan pas banget tuh gue lagi kerja, adik gue kuliah, jadi ya gue ngebantuin aja lah sama ya buat kebutuhan gue pribadi lah, buat keperluan gue pribadi lah. Enak lah kerjaannya. Ya mudah-mudahan kalau nanti ada proyek kayak begitu lagi ya gue siap lah, siap tempur lah gue. Siap-siap tempur aja gue. Yang penting mah cair. Iya, yang penting mah cair dan jelas. Range-nya itu dalam 2 minggu berapa duitnya, terus bisa diklaimnya gimana. Yang penting range-nya itu kelihatan aja, sesuai aja. Lu dikasih duit dari kantor berapa, men? Gimana? Lu dikasih duit dari kantor berapa itu selama 3 minggu di luar kota? 6.000. Lumayan ya. 6.000 sama itu 6.000 ya. Sama gaji ya megang 10 lah, 10-11 lah. Lumayan itu, men. 10-11 ya nyayur lah. Jadi istilahnya ya lu paling 3 minggu cuman butuh berapa sih ya kan, kalau misalkan masih di daerah Jawa mungkin masih murah lah ya kan semua, jadi masih bisa nge-save banyak sih sebenarnya. Lu biasanya pengeluaran itu buat apa aja tuh, men? Kalau misalkan di luar kota kan, di luar dari ini ya, berarti tempat tinggal lu juga untung-untungan itu ya. Kalau misalkan Iya sih benar. Paling yang gua utamain paling untuk ini aja sih, pertama paling nyari kos-kosan ya kan di sana. Kan setiap daerah kan pasti kan lumayan nih. Ada yang 200, 300, bahkan ada yang lebih. Paling ya untuk kosan, terus sehari-hari untuk paling makanan. Ya paling kalau untuk kenakalan ada lah paling. itu paling habis 3 jutaan lah ya. Iya, kurang lebih 2 juta 3 juta udah habis lah. Sisanya kan masih banyak kan. Udah gitu balik ke Jakarta ya kan. Paling stay di Jakarta itu paling 4-5 hari. Habis itu berangkat lagi dikasih duit lagi segitu. Jadi gue habis jalan lagi megang jadi ya sekitar 15 lagi. Jadi bingung gitu loh, ngabisinnya gimana di luar kota ya kan. Dalam 3 minggu ya kan. Bingung loh gue. Mau gue balikin sayang ya kan. Jadinya ya udahlah gue manfaatin aja lah. Jadi yang nggak perlu beli jadi terpaksa beli ya kan. Lumayan deh, kerjaan kayak gitu tuh enak banget tuh. Terus sekarang kerjanya gimana nih sekarang? Masih sama kayak gitu? Sekarang pindah project malah makin ini sih, seret sih. Jauh drastis lah pokoknya, beda jauh deh pokoknya deh. Dari yang awal sampai yang sekarang tuh ya ketara deh pokoknya deh. Tapi masih satu atap sih, masih satu atap cuman beda project doang. Gitu. Ini masih apa? Project yang lama emang udah kelar itu? Project pertama itu udah kelar sih 1 tahun kan waktu itu kan. Sayangnya aja nggak diperpanjang ya kan. Coba kalau diperpanjang lagi kan mungkin masih bisa menyayur lah. Jadi sekarang udah nggak nyayur daging lagi ya? Iya, bukan nyayur daging lagi, kita sekarang nyai apa ya? Nggak nyayur sih, tempe tahu kayaknya sekarang kita. Bukan nyayur lagi sih, tahu tempe kayaknya sekarang. Beda, soalnya beda jauh banget sekarang. Range-nya itu paling per week-nya, dihitungnya tuh per week dia 200.000. Jauh banget kan, 200.000 sampai 11.000 kan. Jauh banget kan, beda jauh kan.
makanya kadang-kadang gimana ya? Itu Ya, tapi Dini. kerjaan Gimana? sekarang kan tetap ya. Iya, Kerjaan lu yang sekarang masih tetap ya, atapnya masih sama gitu, nama PT-nya masih sama. masih sama, masih satu atap, masih satu PT sih, masih satu atap lah. Cuman ya dipindahin di project lain yang project anak tiri, jadinya ya ya sudahlah, daripada gua nggak makan ya kan, keluarga gua nggak makan, ya sudahlah. Tapi dulu sempat waktu 2019 gua pak megang project ini sih, bagian regulernya kan. Itu juga paling nggak tahan berapa lama sih. Cuman gara-gara antara gua dan admin gua aja itu. Jadi gua ya ditransfer balik lagi jadinya kan ke project yang kecil kayak yang sekarang. Dulu terakhir gua ini 2019 ini apa? Bagian reguler lah, implement regulernya itu. Cuman karena Lu ya belum bayar lu ya. iya, itulah. Jadinya gimana ya? Harusnya lu udah pakai, bayar dulu men, baru cuci tangan. Harusnya apa gua yang harusnya bayar ya kan? Jadi gua kerjanya tenang ya kan? Cuman ya gimana ya? Ya gara-gara kasus itu jadinya ya jadi perdebatan aja sih. Jadinya ya udahlah, gua ditransfer ya kan ke project yang lebih kecil, kasta terkecil lah pokoknya lah, kasta terbawah aja deh. Jadinya ya Proyek udah. anak bawah. Iya, daripada gua terblacklist ya kan, ya mendingan ya udahlah gua terima aja deh. Alhamdulillah sih sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya masih berjalan. Masih berjalan lah lumayan. Aman lah. Cuman Iya ya sih, gitulah. punya zaman-zaman kayak gini kan, zaman susah juga ya. Iya benar. Ya alhamdulillahnya walaupun lagi pandemi kayak gini nih kan banyak ya sekarang kantor tuh apa banyak yang di PHK ya kan karyawannya kan. Ya alhamdulillahnya sih gue nggak kena dalam PHK itu, jadi masih dipertahankan dalam sama kantornya itu ya kan. Jadinya ya masih bersyukur lah, masih bisa Tapi kerja, masih terima gaji ya kan. gini men, pertanyaan gue men, Apa? kan lu kan bilang tadi kan pandemi ya kan banyak ngaruhnya sama perusahaan. Ah, Nah, pandemi ini ngaruh nggak ke kerjaan lu yang sekarang? ngaruhnya paling apa ya? Lebih apa ya? Lebih kerja di rumah sih sekarang. Kan dulu kan setiap kalau sebelum pandemi kan gue selalu visit kan ke juragan-juragan ya kan. Nah, semenjak pandemi jadinya ya visit itu ditiadakan, jadi gue kerjanya by home aja sih, by rumah, by video call, WhatsApp ya kan. Dan bingungnya lagi kalau juragannya itu gaptek sama WhatsApp, bingung gua ngajarinnya. Jadi mendingan lebih enak didatangin langsung gitu ya, visit ya. Iya, lebih enak didatengin langsung karena lebih efisien gitu. Ketimbang kalau cuman WFH doang kan kita by phone, by apa video call juga ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadinya ya kurang efektif sih. Jadi daya tangkapnya juga kurang ya kan. Udah gitu cuman seminggu lagi. 1 minggu doang. Satu Tapi minggu lumayan. doang gua. Lu berapa ini men, apa, dapat berapa lokasi itu di sebulan itu? Sebulan itu tergantung dari kantor sih. Jadi sebulan itu paling kalau sebulan kemarin itu gua dapat bisa 3 atau 4 juragan lah. Sebulan 3 sampai 4, berarti full itu ya, 1 bulan ya? Jadi estafet kerjanya. Jadi misalkan hari Senin nih sekarang nih minggu ini nih ada nih, nanti Senin depan ada lagi. Jadi nggak ada libur ya udah dikejar terus gitu. Jadi ya estafet aja nggak ada libur. Tapi ya gitulah. Tapi ada enaknya juga sih. Jadi lebih santai kerjanya, ya kan. Kerjanya di rumah lebih santai. Itu Gitu. itu enak, lebih santai, tapi ribetnya itu karena kalau misalkan Heeh. langsung diajarin plug gitu ya. Iya, soalnya Susah. kan kalau datang kita neranginnya enak kan karena langsung ketemu kan. Jadi neranginnya nggak ya apa neranginnya lebih gampang gitu. Kalau by telepon suara sama suara ya susah. Ntar yang ada nggak nyambung, bingung jadinya.
sering kejadian kayak gitu sih. Jadi ada yang miskomunikasi itu sering, karena ya mau gimana, nggak didatengin kan, mau kita datengin nanti pelanggaran, nggak didatengin kita juga yang kena. Pelanggaran lu kena kartu kuning ntar ya. Iya, kena kartu kuning dari kantor ya. Ntar ditanyain, kok kamu visit bukannya belum boleh ya dari kantor. Nah, kena lagi. Kadang juga gue bandel sih, tapi mau gimana ya. Kalau yang dekat-dekat mah datengin aja kali. Iyalah, makanya kalau yang masih deket sih masih wajar, masih bisa gue datengin lah. Cuman kalau yang emang udah jauh ya gue nggak bisa gitu. Karena ya cuman dapat segitu seminggu 200.000. Dapat apa gue kalau misalkan bolak-balik, bensin aja habis dong nanti. Hmm. Nggak ada kompensasi lain men, itu karena apa, corona sekarang ya kan. Nggak ada sih. Sejauh ini sih baru itu aja sih, maksudnya kerjanya kalian itu nggak visit, terus by rumah aja, by home aja, apa trainingnya, sama dapat uang pulsa doang udah. Itu pun uang pulsa juga ya, ya ampun gimana ya. Sedih lah kalau untuk diceritakan lah, kalau untuk uang pulsa lah. Udah sampai kalau ngomongnya gitu ya kan. Iya itu dia. Pokoknya berat aja deh, sedih aja deh pokoknya kalau kalau untuk ngebahas masalah uang pulsa deh. Kayak sedih aja lah pokoknya lah. Kadang kita masih nombokin pakai pulsa kita pribadi gitu loh. Kalau udah habis ya kan. Soalnya kan satu ngeremotnya lumayan, kedua koneksinya ya kan, koneksinya juga lumayan. Jadi ya belum kepotong sama kuota sendirinya gua kan, jadi kebagi juga gitu. Jadi ya ya habis untuk pribadi sih sebenarnya. Kalau untuk pulsa mah kerja kan paling cuma gitu-gitu doang. Lu nggak masang internet men? Pengennya sih, tapi belum tahu nih kan gue di sini ngontrak. Jadi belum tahu ini gue, takutnya ntar harus nyambung sama yang punya rumah ya kan, malah yang di rumahnya masang apa ngikut nebeng, guanya yang bayar. Ini lah tagih juga ya kan, sebulan Nah, 200 gitu. iya, pengennya sih kayak gitu, tapi lihat nantilah situasi dan kondisi kalau udah mulai stabil dah. Tapi giliran ntar udah mulai stabil disuruh visit, nggak jadi deh gua. Iya benar. Ya kan, serba salah dong ya kan. Tapi kita Iya. liatin dulu aja sih. Paling gue beli-beli modem lah paling nanti lah. Beli-beli modem aja lah paling buat kerja-kerja gua lah. Jadi bisa dipisah sih. Berarti dari kapan lu nggak pernah ngantor lagi? Aduh, udah nggak pernah ngantor pokoknya. eh, Waktu itu corona bulan apa sih? Bulan April. Apa mah? Oh Maret katanya. Pertengahan Maret. Iya Maret, betul. Januari, Februari, Maret, Aprilnya kan udah mulai gede tuh ya April ya. Yang udah dimulai apa? Yang udah diumumin sama bapak lu itu tuh, yang orang Depok. Aduh itu bulan apa ya? Gue juga lupa tuh ya. Pokoknya kalau nggak Maret, April, kalau nggak April, Mei dah. Kalau nggak salah ya. Mulai dari situ sih kalau nggak salah. Mulai dari situ tuh. Atau lebih jauh lagi ya. Pokoknya udah lumayan lama sih. Pokoknya semenjak corona aja lah. Jadi ya Jadi udah nggak di ngantor rumah lagi aja. tuh. Ah, udah gitu pas bulan apa itu? Dulu kan semenjak kerja di rumah kan santai ya kan. Tapi mungkin dia ini kali ya, karena kerja santai di rumah, mungkin masih bisa diakalin kan. Akhirnya dia buat absen dong. Jadinya kita Absen. gimana? Absen online loh, gila loh. Akhirnya ya, ya udah. Waktu bulan apa lah dia itu nge-share ya kan. Buat kalian gini-gini kalau untuk absen silakan klik link ini. Pas buka lah, iya dong, ada dong. Absen online ya udah dari situ jadinya ya ya kayak jadi beneran kerja di rumah gitu. Jadi bangun pagi jam 8 buka laptop absen udah jadinya kayak biasa kayak orang kerja aja jadinya. Udah kayak terdoktrin tuh ya pagi tuh jam 8 bangun. Karena kalau nggak bangun potong gaji, potong gaji gitu.
Lumayan ya, itu sampai keluar kota langsung bleb di rumah aja gitu kan. Iya, makanya kan gila loh. Maksudnya dari yang gua visit lah ya, visit ke mau keluar kota, Jabodetabek, enak lah. Tapi semenjak gara-gara ada COVID, ya udah bener-bener gua di kandang, jadinya ya udah di rumah aja gitu loh. Jadi jauhnya jauh banget sih, jauh banget sih. Gak apa-apa sih di rumah mulu jadi pemutihan men. Ya putih sih kagak sih, cuman badannya yang melebar. Keluar tuh bego lagi kan. Iya, aduh, udah deh nggak karuan deh. Ini aja juragan gua lagi ada masalah ini. Yang baru baru mau gua training nih hari ini. Kenapa tuh aplikasinya error lagi? Bukan, jadi kan harusnya kan sistemnya itu kan ini apa harus pakai HP-nya tuh Samsung M20 minimal versinya Android-nya versi 9. Sedangkan ini udah ke-upgrade jadi versi 10. Mau nggak mau di-downgrade dulu dong jadi versi 9 ke Samsungnya langsung. Gila kan? Kenapa nggak kemarin-kemarin coba? Repot ya. Padahal kan udah bisa di Android 10 aja gitu. Nah, itu dia. Makanya itu yang providernya apa yang provider lagi. Developernya nggak tahu ya kenapa emang harus supportnya versi 9 semuanya atau gimana. Soalnya kan kalau HP kan tiap tahun kan pasti kan ngupdate kan versinya kan. Jadi kalau ada updatean Android yang baru kan nggak update otomatis dia. Iya, itu dia. Apalagi kalau misalkan HP gua nih tiba-tiba udah nggak ke-upgrade ya kan udah berapa bulan. Mungkin dia kesel kali, mau nggak mau ya udah dari sana suruh upgrade otomatis kan pasti kan. Iya benar. Ya kan. Nah, kira ya udah tadi udah gua kontak kan sama juragannya sama KS-nya. Ya udah katanya suruh di mana? Suruh ke gerainya Samsung. Udah gitu daerah Karawang lagi. Dia nggak tahu lagi. Karawang di mana ya? Yang Samsung gerainya itu dia nggak tahu lagi. Jadi mau nggak mau dia harus ke Jakarta dulu nanti minggu depan. Repotin aja. Ya itu dia makanya. Itu kan turun listnya itu di hari Jumat kalau nggak salah kan udah di share. Harusnya KS-nya itu atau SPP-nya apa ya kontak ke juragan lah ya. Lihat kelengkapannya lah HP-nya segala macam. Tapi ini enggak, dia bilang ini apa, cuman ngecek doang, terus katanya bisa juga pakai HP pribadi ya kan. Setahu gua sih kalau HP pribadi, kalau HP dia Samsung mumpuni sih masih bisa minimal versinya 10. Sedangkan ini HP juragan Xiaomi, nggak bisa lah. Makanya itulah tadi udah gua kontak ya kan. Jadi ya hari ini kayaknya sih free ini Apa yang gua. Free ini seminggu nih kayaknya nih. Nggak ada kerjaan sih kayaknya nih jadinya nih. Gaji buta lagi. dikirim dari apa dari kantor lu buat juragan Hah? itu emang dulu ya? Apa emang si juragannya itu yang beli handphonenya sendiri? Kalau handphonenya itu biasanya sih dari brandnya ya. Brandnya itu loh. Pokoknya udah disediain lah. Jadi istilahnya sih kayak apa ya. Inventaris lah. Inventaris selama lu jadi juragan lah. Emang itu nggak dicek dulu men sebelum pengiriman tuh? Nah, ini sih dengar-dengar ini apa? HP-nya itu bekas juragan lama. Jadi itu HP bekas, agak baru. Ada aja Ya, geleng-geleng. barunya Gimana gua? HP-nya juragan baru kasihan dong gitu ya. iya makanya jadi istilahnya nih juragan pengganti sih. Misalkan lu jadi juragan. Nah, lu tutup nih. Gua jadi yang suruh gantiin. Nah, jadi gua yang pakai HP lu. Dan gua kan nggak tahu menau HP-nya itu kayak gimana kan. Dan KS-nya juga nggak ngecek. Ya sudah, kayak begitulah. Itu Kacau lah. kapan men? Lu tahu nggak itu project sampai kapan itu? Kalau Projectnya cuma itu sih doang, project yang sekarang. ya. Dengar-dengar sih sampai tahun ini, tapi katanya ada bocoran sih sampai 2021. Tapi nggak tahu nih 2021 itu sampainya itu ada berapa juragannya belum tahu gitu. Mungkin 2021-nya itu sampai tanggal 1 Januari men. Bisa jadi ya, masuk akal sih, masuk akal sih.
1 gitu. Iya, jadi pas tanggal 1 Januari 2021 udah kelar ya. Benar ya? Iya bener kan. Benar ya, bisa bisa bisa. Jadi nanti setelah itu ya nggak tahu ya kelanjutannya kayak gimana kan. Iya sih benar. Yang nggak tahu sih, dengar-dengar sih 2020 tahun ini sih selesai. Jadi ini sekarang lagi sisaannya juragannya aja. Jadi sisa-sisa yang belum di training ataupun ada juragan pengganti atau juragan baru di Libas sekarang sih. Di Libas sekarang. Lumayan, itu kerja di situ udah 5 tahun. Pegang project yang ini udah berapa lama teman? Project yang mana? Ini yang sekarang nih, juragan-juragan lu itu. Juragan ini gua juragan berapa lama ini? Setahun. Tahunan ya. Mm-mm. Ya malang melintang sih gua. Jadi yang dari 2015 sampai 2000 berapa? 16 kalau nggak salah kan. 2016 akhir lah kalau nggak salah kan. Itu kan satu satu brand ya kan. Terus sudah selesai kan apa kontraknya habis. Akhirnya gua coba ke toko sebelah ya kan. Dan toko sebelah itu gue setengah tahun kayaknya itu. Setengah tahun itu gua. Ya pokoknya malang melintang di dunia implementasi ya hampir 5 tahunan lah, 4-5 tahunan lah. Lumayan Toko lama. sebelah atau implement? Ya, Di toko sebelah juga sama lo implement. toko sebelah juga sama, cuman itu lebih ngelanjutin lebih ke ini sih, bagian keuangannya, finance-nya, dan itu lebih pusing. Soalnya gue bener-bener ngolah data itu, bener. Oh ya, ini Gitu. kerjaan ya, pengalaman lu berarti udah ini udah luas lah ya. Alhamdulillah berkat temen gue juga sih dia ngajakin gue ke apa ya kerjaan kayak begini, jadi gue tahu seluk beluk lah, seluk beluk bagian sistem lah segala macem. Jadi ya ya lu berterima kasih lah pokoknya sama temen gue lah. Udah gitu pas apa ya itu ya, pas puasa atau pas akhir bulan gitu, gue lupa juga gitu, pas gue lagi bener juga keluar dari kantor gue yang lama, gue disuruh di sana kan, kalau nggak salah pas lagi puasa kalau nggak salah deh. Kenapa Jadi itu? pas puasa gue ini apa, gue ngirim email CV gue itu kan, terus kata bos gue yang di kantor lama, kamu yakin ini udah mau dekat-dekat puasa lo, emang kantor mau nerima? Digituin gue, ternyata diterima. Terima-terima aja lah ya. Iya, terima-terima aja lah, emang kurang banyak ya kan. Pas gue lihat ya kan kantor, buset, anak-anak STM semua ini. Sih siap tawuran dong itu. Iya, anjir, siap-siap tawuran dong nih gue kalau gue salah ya kan. Tapi itu masih 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 berkesan sih waktu pertama-tama gue nyemplung di sana sih. Training setiap hari ya kan, jam 8 atau enggak jam 9 lah paling mentok kayak kan. Training di satu ruangan ya kan. Wah, pokoknya seru deh itu. Kayaknya gue jadi kangen juga sih masa-masa kerjaan kayak gitu ya kan. Keluar Aja kota, hili. keluar kota ya kan. Kerjaannya santai. Cuman kayak begitu doang. Lebih banyak liburnya sih sebenarnya itu kalau di luar kota. Lebih banyak santainya sih sebenarnya kalau gue lihat. Karena ya kalau emang udah selesai ya udah, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Apalagi kalau adminnya udah jago, udah fasih ya kan, ya lebih gampang lagi gitu. Zaman dulu emang enak berarti ya. Kenapa? Iya, zaman dulu lebih enak daripada yang sekarang ya. Iya bener, pada zamannya itu enak, tapi semenjak ya semakin kesini jadi semakin kok semakin gimana ya? Ya udah, jadi ya habis juga Lu jadinya. nggak ada rencana buat ini men apa pindah tempat kerja gitu atau gimana? Sebenarnya dari hati kecil sih pengen gitu loh, apa ya, pengen lah nyari kayak suasana baru. Cuman gimana ya, kalau untuk pindah ke satu tempat, hmm, apa sama kayak yang di kantor sebelah ya kan? Maksudnya lebih santainya tuh masih ada nggak kayak gitu gitu loh.
Emang kerjanya kebiasaannya lebih ini ya, santai ya. Iya, jadi udah terbawa santai. Jadi Kayak kita yang tuh nggak udah sesuai. terdoktrin ya. Iya, susah. Jadi santai juga ya kan. Udah gitu kan Sabtu libur ya kan. Kalau kantor lain kan ada yang masuk, ada yang libur juga kan. Nah, itu yang jadi kebiasaan udah susah jadinya. Enak ya kerjaan lu ya. Beda sama gue. Kok bedanya kenapa? Gua mah kayak gini aja kerjanya sih, cari receh, Nyari receh ke depan rumah ya kan. ngamen. Aduh. Ya, tapi Gua, ya lumayan lah. gua ngumpulin puntung rokok ya kan sampai Waduh. sampai Botol dapat bekas ya. botol plastik yang bekas gua kumpulin, kardus-kardus. Itu Aduh. gua lumayan sih buat Kiloin ya. beli rumah. Langsung dikiloin dong. Iya, 4 kilonya itu gua kasih batu dalamnya. Oh, biar kelihatan berat dan dapat duitnya banyak ya. Iya, bener. Padahal pas ditimbang ya batunya dibuang-buang juga dong. Mana? Iya, pas gua bilang kan awalnya sih coba-coba, Awalnya sih coba-coba. tapi udah ketahuan duitnya gede ya gua lanjutin lah, lumayan. Oh, awalnya gimana itu? Kamu itu awalnya gimana? Hah? Aduh.